Dari banyaknya cerita tentang Orde Baru, penembakan misterius alias Petrus adalah salah satu yang paling tidak bisa dilupakan. Orang-orang yang dianggap meresahkan ketertiban dan keamanan masyarakat ditangkap lalu ditembak. Banyak juga dari mereka mendadak hilang dan tak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Lalu siapa pelaku Petrus itu? Semula tidak ada yang tahu. Untuk itulah dinamakan penembakan misterius. Desas-desus dalang dibalik operasi ini yang tidak lain adalah pemerintah Soeharto ini pun merebak. Semula pemerintah membantah bahwa mereka terlibat dalam Petrus. Benny Mordani yang saat itu menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib menggantikan Sodomo mengatakan bahwa penembakan yang terjadi karena perkelahian antar geng. Sejauh ini belum pernah ada perintah tembak di tempat bagi penjahat yang ditangkap. Namun, belakangan, Soeharto mengakui bahwa ada campur tangan pemerintah di balik Petrus. Dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Soeharto mengungkapkan bahwa Petrus bertujuan untuk memberi efek jerah pada penjahat. Baik, dalam video kali ini, Satelit Misteri akan membahas salah satu kasus yang cukup fenomenal di era tahun 80-an, yaitu penembakan misterius, atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Petrus. Dari banyaknya cerita tentang Orde Baru, penembakan misterius alias Petrus menjadi salah satu fenomena yang paling tidak bisa dilupakan. Operasi ini sebenarnya agak sedikit sensitif untuk dibahas dan juga banyak menuai kontroversi. Sebagian masyarakat akan mengecam karena dianggap sebagai tindakan yang sangat brutal. Dan sebagian lainnya justru menganggap bahwa operasi ini memang perlu dilakukan. Jadi, silahkan kalian simak saja video ini sampai akhir dan silahkan juga berikan tanggapan kalian tentang operasi ini. Pada suatu malam di bulan Juli 1983, mobil Toyota Hardtop yang dikemudikan oleh Bati Mulyono baru saja melintasi jalan Kawi Semarang. Seketika tiba-tiba saja dua motor menyalip dengan sangat kencang dan langsung melepaskan tembakan. Dengan suara pistol yang menyala tajam, membuatnya tersentak kaget dan membuat kemudinya limbung membanting setir ke arah kiri jalan. Bati langsung meraba tubuhnya dan ternyata ada dua peluru yang menembus bodi mobilnya dan masih meleset. Kemudian, Bati langsung menginjak pedal gasnya dengan laju yang cepat dan menembus kegelapan malam. Sang penembak pun kabur entah kemana. Sejak malam itu, Bati pun akhirnya menghilang. Ia tak pulang ke rumahnya menurut istrinya, Siti Norayati yang tengah hamil tua. Bati kemudian memutuskan untuk menyembunyikan dirinya dari kejaran operasi tersebut yang kerap disebut dengan Petrus atau penembakan misterius. Sejak pada pertengahan 1983, Bati kemudian hidup nomaden. Ia terus saja berpindah-pindah tempat untuk menghindari pelacakan dan bersembunyi di Gunung Lawu. Pada tahun 1985, ia baru berani turun dari Gunung Lawu setelah isu penembakan misterius mereda. Nasib Bati masih beruntung karena ribuan orang yang dituduh preman mati tanpa peradilan. Bati Mulyana sendiri sebenarnya bukanlah sembarang preman. Bahkan para preman lainnya kerap memanggil dirinya dengan sebutan komandan. Dan dia juga merupakan ketuanya Yayasan Fajar Menyingsing, organisasi massa yang menghimpun ribuan residivis dan juga pemuda di daerah Jawa Tengah. Dan organisasi ini sendiri sebenarnya di-backing oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Suparjo Rustam, Ketua DPR di Jawa Tengah Widarto, dan pengusaha Surtikno Wijoyo. Dengan restu elit penguasa daerah, Bati kemudian menjalankan bisnisnya mulai dari jasa broker hingga lahan parkir di wilayah Jawa Tengah. Meskipun ia saling kontak dengan komando dan para elit, hal itu tidak membuat Bati terhindar dari kejaran operasi Petrus. Rupanya operasi ini tidak pandang bulu. Semua yang dianggap preman dan juga pelaku kriminal jalanan, bahkan mungkin hanya sekedar bertato, langsung disikat dan dihabisi. Ia bahkan meyakini kawan-kawannya ataupun anggotanya yang menjadi korban dari operasi ini mencapai 900 jiwa. Walaupun operasi ini sudah mereda, ia tetap merasa tidak aman. Kemudian, Bati mendatangi Ali Murtopo, mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Kemudian, Bati mendapat suara jaminan dari Ali Murtopo agar ia tidak dibunuh. Namun demikian, ada rasa was-was yang terus menghantuinya. Akhirnya, ia pun tetap berpindah-pindah tempat, termasuk ke negara tetangga, ke Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Ia bahkan punya 5 paspor. Dan bukan hanya ia saja, teman-temannya pun sampai melarikan diri ke Dubai.
Itulah sepenggakuan Badhi yang selama dari pengajaran Operasi Petrus. Mengapa ia bisa menjadi pentolan yang diincar? Tentu ini ada latar belakangnya. Namun, karena sejarahnya yang cukup beragam versinya dan juga simpang siur. Begitu juga dari kisah lain datang dari Abu Santoso, seorang mantan petinju. Ia adalah target operasi yang selamat dan mengaku mendapat surat yang berwarna jambon. Ia kemudian diwajibkan ikut apel setiap hari Senin di kamar formal Matri Jeron, Yogyakarta. Selama hampir setahun ikut apel, tidak membuat dirinya lolos dari target. Beberapa kali ia mengalami penggerbekan oleh orang yang tak dikenal. Tapi, ia berhasil lolos dengan bersembunyi di atas pepohonan. Abu Santoso bahkan tak tahu mengapa ia selalu diburu. Memang saya suka berkelahi, tapi saya tidak pernah melakukan tindak kejahatan, ucapnya. Dalam kasus ini, orang-orang yang dianggap merasakan ketertiban dan juga keawalan masyarakat ditangkap lalu ditembak. Banyak juga dari mereka yang mendadak hilang dan tak diketahui keberadaannya. Dan kebanyakan orang yang dibunuh adalah residivis, khususnya di Jakarta dan juga Jawa Tengah. Para residivis ini lebih dikenal dengan sebutan gali, sebuah singkatan yang menggabungkan dari anak-anak liar. Dilihat dari motif pembunuhannya, tujuan utama Petrus yang paling jelas adalah untuk menangani para penjahat seperti preman, pencuri, dan bahkan bandar judi. Biasanya, para penjahat ini ditangkap secara berkelompok dan dibawa ke lokasi yang sepi. Di sana, pelaku akan disiksa dan tubuhnya ditarik keluar menggunakan simpul kain. Dalam hal ini, hanya orang terlatih yang dapat melakukan hal ini. Setelah disiksa, para penjahat biasanya langsung ditembak mati. Korban kemudian ditinggal sendirian di jalan atau di taman. Penembakan ini dianggap sebagai salah satu cara tercepat untuk memberantas penjahat. Namun cara ini tidak sesederhana itu dan dianggap salah dan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Selama 2 tahun, banyak penjahat bersembunyi karena ketakutan di Indonesia, khususnya di Jawa dan wilayah lain tempat Petrus beroperasi. Jika tidak, mereka datang ke rumah sakit untuk menghilangkan tato tersebut. Beberapa orang menggunakan setrika untuk menghilangkan tato di tubuhnya. Saat itu, tato yang dianggap sebagai simbol penjahat. Yang lebih menakutkannya lagi adalah orang yang melakukan operasi ini juga terkadang ketahuan secara tidak sengaja. Bagaimanapun juga dengan orang-orang yang telah menjalani kehidupan normal, yang bukan penjahat atau mantan penjahat harus menerima timah panas. Semuanya diperkirakan hampir lebih dari 1.000 penjahat yang meninggal dalam 2 tahun ke depan. Dan diperkirakan para target yang meninggal secara tragis tanpa pernah teridentifikasi. Penyidik Republik mengatakan belasan anak Petrus berasal dari timpusan, kata Stanley. Mereka semua mengenakan topeng dan berpakaian serba hitam. Kemudian, mereka mencari target dengan menyerbu rumah target di tengah malam. Dalam beberapa kasus, banyak korban yang dieksekusi di depan keluarga korban dan disiksa lalu dibawa ke tempat yang sepi. Dan ada yang mengatakan pola lain yang membawa korban ke satu lokasi lalu dibunuh dan dibuang ke lokasi lain atau ke jurang. Itu sebabnya korban Petrus tidak pernah aman. Jumlah korban operasi Petrus bervariasi. Menteri Luar Negeri Belanda Hans van den Broek memperkirakan jumlah korban mencapai 3.000 orang. Sementara itu, kriminolog Mulyana Kusuma memperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 orang. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ada peneliti di Monash University, David Bourchille, yang menemukan angka yang lebih mengesankan yaitu 10.000 korban. Jumlah tersebut tidak hanya mencakup mereka yang hilang, tetapi juga mereka yang jenazahnya telah ditemukan. Ciri unik dari kasus pembunuhan ini adalah ketika mayat ditemukan, para penemu akan diberi amplop yang berisi uang tunai dengan nilai nominal sekitar 25.000. Uang ini akan digunakan untuk upah penguburan jenazah. Warga biasanya memberi julukan banding pada jenazah tersebut. Fenomena Petrus sungguh mengerikan. Di sisi lain, warga juga bisa merasa aman. Alasannya, mereka sepakat bahwa lebih baik penjahat mati daripada mengganggu masyarakat. Fenomena Petrus pada akhirnya sangat mirip dengan buah si malakama dimakan atau tidak tetap berujung petaka. Dari tahun 1983 hingga 1985, media dibungkam sepenuhnya oleh pemerintah. Mereka dilarang memberitakan apapun yang berhubungan dengan Petrus. Saat itu, pemerintahan pimpinan Soeharto ingin masyarakat segera melupakan peristiwa mengerikan itu.
maka kejahatan dan pelanggaran HAM tidak lagi menjadi gangguan bagi pemerintah. Selain itu, peristiwa ini tidak pernah tertulis dalam buku sejarah. Tindakan di balik Petrus masih menjadi misteri bagi publik. Awalnya tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, fenomena tersebut kemudian disebut Petrus atau penembak misterius. Destruksius dalang di balik operasi ini, yang tidak lain, diduga adalah pemerintah Soeharto akhirnya merebak. Semula pemerintah membantah bahwa mereka terlibat dalam Petrus. Benny Mordani yang kala itu menjabat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan juga Ketertiban, menggantikan Sudomo, mengatakan bahwa penembakan yang terjadi adalah karena perkelahian antar geng. Namun, belakangan ini, Soeharto mengakui bahwa ada campur tangan dari pemerintah di balik operasi Petrus. Hal ini tertuang dalam autobiografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Soeharto mengungkapkan bahwa Petrus bertujuan untuk memberikan efek jera kepada penjahat. Ia mengatakan, ia harus dengan kekerasan. Tapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dor-dor, begitu saja. Yang melawan harus ditembak, ungkapnya. Yang secara tidak langsung, ia mengakui bahwa ada campur tangan pemerintah dengan menembak mereka yang melawan. Masih banyak sekali industri yang ada di balik operasi Petrus, seperti Laksamana Sudomo, yang diduga merupakan pelaksana dari operasi berdarah ini. Sejarah kelam ini juga memiliki banyak versi. Sehingga jika kalian tahu atau punya pendapat lain, silahkan kalian tuangkan berpendapat dalam kolom komentar. Apakah kalian setuju jika pemberantasan kejahatan ala Petrus diaktifkan kembali?